Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, hari ini dipertemukan dengan segala bentuk kenikmatan. Langkah kaki kita menuju tempat ini mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita menjadi amal baik yang kelak akan masukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian, mari kita bersalawat kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berikan hadiah tercinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sama-sama semuanya. 1 2 3. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu sayang, saya bahagia sekali. Bu Ana, saya berada di tengah-tengah, insya Allah di sini semuanya ada sekitar 100 orang, nolnya menggelinding 1 ya, atau 110 orang tepatnya dengan saya. Di sini insya Allah semuanya adalah calon-calon bidadari surganya Allah. Senang sekali saya berada di sini karena ini adalah sebuah taman surga, Bu. Betul bahwa tempat menuntut ilmu itu adalah taman-taman surganya Allah. Ibu-ibu kesini tentu bukan tiba-tiba hadir, tetapi adalah sebuah kumpulan dari nikmat Allah untuk bisa hadir ke sini. Betul, Bu? Dan ibu-ibu semua adalah pilihan Allah. Pilihan Allah yang menjadi ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu apa? Ibu-ibu luar biasa. Ya, biasa di luar. Mungkin yang lain sedang memilih untuk bersantai-santai di sejuknya ruangan, gitu ya. Di sejuknya ruangan di atas sofa dengan menikmati mungkin barangkali televisi atau yang lainnya. Barangkali yang lain bersibuk-sibuk dengan pekerjaan yang luar biasa yang tak henti-hentinya. Kemudian yang lain sibuk juga, ada yang ngurus cucu. Ada juga yang mati-matian untuk mempertahankan ekonomi dan menambah dan terus menambah. Tapi ibu-ibu di sini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah sebagai seorang yang thalabul ilmi. Apa thalabul ilmi? Thalabul ilmi itu apa? Adalah seorang yang menuntut ilmu. Saya sampaikan tadi di awal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu artinya apa, Ibu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, kalau nggak tahu bolehlah lihat Google. Enggak ya. Sekarang kadang-kadang kita sudah satu langkah terlambat gitu ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang-orang yang melangkahkan kakinya satu demi satu untuk menuju majelis ilmu, maka Allah sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Kira-kira surga enak gak ya, Bu? Teman-teman, ibu-ibu semuanya, kira-kira surga enak gak ya? Ada yang tahu nggak surga itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Ya? Tahunya dari Quran, dari hadis. Betul. Dari Quran tergambar dengan jelas apa itu surga, bagaimana bentuknya dan apa saja isinya. Al-Waqi'ah lengkap. Di surga, ada yang tahu di surga itu ada apa saja? 1. Oh, bidadari. Masya Allah. Kalau bidadari berarti wanita-wanita cantik gitu ya. Itu disiapkan untuk siapa? Untuk suaminya. Nah, kalau gitu kita dapat apa dong? Dapat bidadari juga lah. Oh, nauzubillah. Jadi tidak berpasangan, tidak satu jenis begitu, Bu. Namanya di dalam Al-Qur'an namanya wildan, Bu. Apa? Wildan, pemuda yang tampan. Masya Allah ya.
Itu adalah wildan. Ada bidadari, ada wildan, ada pelayan-pelayan surga yang tampan dan luar biasa cantik dan tampannya. Ada apa lagi Bu di surga? Ada taman-taman. Iya, ada taman-taman. Di sini paling indah taman apa ya? Taman rumah saya gitu ya. Taman yang paling indah Ibu lihat di sini taman di mana? Taman Bunga Nusantara, apakah itu indah? Atau taman yang ada di luar negeri barangkali? Di surga lebih indah dari taman yang pernah Ibu lihat paling indah di bumi. Tuh, Masya Allah, bunga-bunganya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada air mengalir yang dia begitu tawar dan siapapun yang meminumnya akan merasakan segar luar biasa. Tawar, segar luar biasa. Betul, air yang mengalir di bawahnya sungai, Masya Allah, indah ya Bu ya. Lalu ada apa lagi di surga? Betul, kebun buah-buahan yang begitu dekat dengan kita, bisa memetiknya dengan sangat mudah. Bu, kalau saya tanya makan rambutan yang beli, enak gak Bu? Enak gak Bu? Makan rambutan, mangga, atau buah apa misalnya, kemudian itu beli, rasanya enak gak Bu? Pertanyaan saya, kalau Ibu ngambil buah rambutan yang Ibu petik dari rumah sendiri, atau mangga yang Ibu petik dari rumah sendiri, rasanya lebih enak mana? Nah itu, kenapa? Iya, ada sesuatu yang bukan hanya sekedar tidak banyak, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, itu rasanya lebih nikmat. Gitu, betul nggak? Masya Allah, itu di surga. Apalagi di surga? Kalau tadi ada sungai, namanya sungai yang jernih airnya, ternyata tidak hanya ada satu sungai, tapi ada 4 sungai. Ada 4 sungai. Sungainya apa saja? Yang pertama adalah sungai yang airnya jernih. Yang kedua adalah sungai apa ya? Sungai madu, betul. Ada sungai madu nanti Bu. Ibu siapa di sini yang suka madu Bu? Atau jangan sampai di madu ya. Sungai madu, sungainya itu terbuat dari madu yang begitu manis. Yang ketiga sungai apa lagi? Betul, ada sungai susu, Masya Allah. Sungai susu, Ibu bisa kebayang? Siapa di sini yang nggak suka susu kan? Masya Allah, nggak boleh minum susu karena alergi aja. Padahal semua pasti nalurinya suka dengan susu itu. Oke? Lalu setelah itu ada sungai apa lagi? Satu lagi adalah khamar. Khamar kok ada? Iya, khamar itu katanya rasanya enak. Tapi di dunia kita dilarang meminumnya. Tapi di akhirat ada namanya sungai yang isinya adalah air khamar. Masya Allah, tapi tidak memabukkan. Itulah. Oleh karena itu, man salaka thariqan tadi tidak lain dan tidak bukan kita duduk di sini, kita bersama-sama di sini, kita menuntut ilmu di sini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan hadiahnya adalah surga, jannahnya Allah. Dan yang terpenting ibu-ibu saya boleh tanya hari ini, kemarin atau lusa ada yang mengalami rasa sedih, khawatir, takut ada? Ada nggak? Ada yang dikhawatirkan? Ada yang ditakutkan? Ada yang disedihkan? Pasti ada. Entahlah ini satu hari, entahlah pekan kemarin, entahlah bulan kemarin, entahlah 1 tahun yang lalu. Pasti ada itu. Tetapi di surga yang jelas adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka semua hilang rasa sedihnya, hilang rasa khawatirnya, hilang rasa takutnya. Udah nggak ada lagi. Apa tadi? Kalau ibu sering baca di Quran, ini terulang-ulang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu Masya Allah. Jadi siapa yang mau masuk surga? Pertanyaan ini tidak hanya untuk diberikan kepada anak TK. Siapa yang mau masuk surga? Kayak gitu ya. Tapi bahwa kita semua inginkan surga. Karena di sana kekal abadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa capek. Ya, kita masih di sini ngerasain capek nggak Bu? Siapa yang tadi habis nyuci? Siapa yang habis nyuci baju? Siapa yang habis nyuci piring atau melaksanakan kegiatan deadline? Kalaupun nggak nyuci tetapi ada pekerjaan-pekerjaan lain, capek nggak Bu? Capek.
tetapi di surga itu semua hilang, tidak ada rasa capeknya. Masya Allah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal doa ini? Hafal doa ini? Ayo kita sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu artinya, ya Allah, aku minta ridhomu dan surgamu. Nah, sekarang kalau lagi doa, masukkan itu ke dalam hatinya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhomu dan aku minta surgamu atau jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungi aku dari pedihnya, panasnya api neraka. Itu an-nar, ya. Itu adalah api neraka. Masya Allah. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, hari ini kita di masjid rumah Allah yang begitu mulia. Pertanyaan saya tadi, yang melangkahkan satu kaki di depan pintu, lalu setelah itu berdoa masuk masjid, siapa? Sudah ada belum? Sudah belum? Sudah? Yang belum kita ulang ya. Allah, kalau doanya mau masuk masjid itu gimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, itu doanya. Sekali lagi yuk. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu dalam semua lini kehidupan kami. Itu doanya. Bukakan jalan keluar dari segala kesulitan yang sedang kami hadapi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jangan sia-siakan itu. Kalau di sini ada salat subuh berjamaah, Bu Ana, ada, itu setiap melangkahkan kaki ke masjid, di masjid manapun, masjid Baitul Ihsan, Baitul Asri, dimanapun, satu langkah menuju pintu, kaki kanan apa kaki kiri? Kanan ya, kaki kanan, doa ini, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jangan sampai lupa. Yang kedua adalah niatkan dalam hati kita bahwa kita sekarang sedang apa? Iktikaf. Apa? Iktikaf. Iktikaf itu apa, teman-teman? Iya, berdiam diri untuk berzikir, untuk dekat sama Allah. Itu iktikaf. Tujuan iktikaf itu kalau kita agak jauh sama Allah, biar kita dekat sama Allah, biar agak semakin dekat lagi sama Allah. Iktikaf tuh enggak misalnya malam aja, ya, tidak hanya malam saja, tetapi pagi, siang, sore yang ditujukan untuk iktikaf. Nah, itu masuk pahala iktikaf. Dapatlah kita dua pahala di sini, yaitu pahala menuntut ilmu, yang kedua pahala iktikaf. Gitu. Sudah diniatkan? Yuk kita niatkan. Kita berniat iktikaf. Ya, jadi adalah berniat iktikaf. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, hari ini temanya menarik ya, yaitu mengetuk. Hari ini temanya apa? Mengetuk pintu langit. Halo, assalamualaikum. Kalau ngetuk pintu kan gitu ya, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, kan gitu ya. Nah, pertanyaan kita, langit itu seberapa tinggi, Bu? Langit itu seberapa tinggi? Hah? Bisa diraih dengan tangan kita? Tidak. Bisa diraih dengan tangga yang paling tinggi? Tidak. Bahkan gedung pencakar langit pun belum sampai menyentuh yang namanya langit. Karena begitu tingginya langit. Tapi apakah memiliki pintu? Wah, Masya Allah. Ini dari judulnya, mengetuk pintu langit. Kira-kira apa sih maksudnya? Ada yang kira-kira tahu nggak? Maksudnya gimana? Memang bisa ya? Langit itu bisa diketuk atau enggak ya? Apakah langit itu ada pintu atau tidak ya? Kira-kira ada yang tahu? Bu, langit punya pintu nggak, Bu? Ada? Dari mana taunya kalau langit itu ada pintu? Gimana, Bu Karli? Dari mana kalau tahu bahwa di langit itu ada pintunya? Dari mana? Dari rasa-rasanya kayaknya ada deh gitu ya. Keimanannya kayaknya ada deh. Betul. Boleh dilihat. Nanti di dalam Quran surah Al-Mulk. Nah, mungkin kita sudah hafal semuanya. Oke? Kita baca sama-sama, sudah hafal? Tabarakalladzii
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa wal haya ayyukum. Oke, ayat kedua diulang. Coba sambil lihat Qur'annya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul. Ayat ketiga, ini yang menjadi titik pelajaran kita. Ayo kita lanjutkan di yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Segitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, menunjukkan Allah memiliki kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Allah itu yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Ayat ketiga ini penting, kita baca semua artinya. Bawa ya Qur'annya ya, bawa ya. Yang nggak bawa boleh pakai Android, atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nanti kita bacakan sama-sama. Ayo kita baca arti dari ayat ketiga. Betul nggak sih ada langit? Dan kira-kira ada berapa ya jumlah langit itu? Iya. Kita baca sama-sama karena jawabannya ada di ayat ketiga surah Al-Mulk ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Nah, alladzi khalaqa sab'a itu 7. Sab'a samawati, ternyata langit itu ada 7 lapis. Betul. Kalau keimanan ibu berkata bahwa langit itu memiliki pintu, itu juga benar. Apa cerita yang meyakinkan bahwa langit itu memiliki pintu? Ibu tahu kisah tentang Isra dan Mi'raj? Iya, itu sangat viral buat umat muslim. Jangan sampai ada yang tidak tahu kisahnya. Tapi kita coba ulang bersama-sama. Isra Mi'raj itu artinya apa? Yaitu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Mustaqim. Sidratul Muntaha. Ibu tahu arti Sidratul Muntaha? Tahu Sidratul Muntaha itu apa? Oke, kita belajar sama-sama. Sidratul Muntaha itu adalah tempat di atas langit ke-7. Jadi pertama, itu ada langit di atas kita ini, langit pertama namanya. Langit pertama. Yang kedua ada lagi langit lagi, Bu. Yang ketiga ada langit lagi, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Barulah namanya Sidratul Muntaha. Nah itu, Sidratul Muntaha. Barulah Nabi menemui Allah di pinggir arsy-Nya Allah. Jadi Sidratul Muntaha baru arsy-Nya Allah, begitu maksudnya. Oke? Nah, saat Nabi melakukan perjalanan bersama dengan siapa? Malaikat Jibril, penghulunya para malaikat, ya, bersama malaikat Jibril dan tunggangannya yang bernama Buraq, masya Allah, ya. Jadi bersama malaikat Jibril naik ke langit pertama dulu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ke Sidratul Muntaha, Bu, tetapi dia naik dulu ke langit pertama. Langit pertama dulu. Langit pertama dulu. Di atas bumi ini ada langit pertama. Maksudnya langit yang pertama. Kira-kira ibu tahu nggak apa yang dilakukan Jibril dan Rasulullah saat ingin masuk ke langit pertama? Di situ ada pintunya, betul. Ada pintunya. Jadi langit itu memiliki pintu besar dan itu dijaga oleh para malaikat. Diketok pintunya. Nah,
diketuk pintu oleh malaikat Jibril. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ya nggak ada yang jawab nih, gimana? Ulang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Iya, ini penghuni langit semua ternyata ya. Masya Allah. Diketuk sama malaikat Jibril, ibu-ibu sayang. Lalu setelah itu terbuka pintunya. Dan di sana disambut Rasulullah dan juga malaikat Jibril, disambut oleh yang namanya Nabi Nabi Adam. Dan juga para pengikutnya. Dan di situ banyak malaikatnya. Oh, ternyata penghuni langit itu ada ya. Di tingkat pertama adalah dipimpin oleh Nabi Adam, disambut sama Nabi Adam. Ya Nabi Allah yang soleh, dari keturunan soleh, selamat datang di langit pertama. Kata Nabi Adam, silahkan melanjutkan perjalanan Anda. Lalu naik lagi ke atas, menembus langit pertama, sudah selesai, pintu sudah terbuka. Lalu setelah itu Nabi naik lagi ke langit ke berapa? Kedua dulu. Gak langsung ke Sidratul Muntaha, tapi ke langit kedua dulu. Di sana diketok lagi pintunya. Kenapa nggak langsung masuk aja? Itulah namanya adab sopan santun. Walaupun Jibril ada penghulu, ya, penghulu dari malaikat, tetapi punya adab dan sopan santun. Begitu juga dengan kita. Ini mengajarkan juga gitu kan, bahwa adab dan sopan santun adalah utama dalam Islam. Oke? Seberapa besar hebat pun kekuasaan kita, seberapa besar hebat pun kita dengan bawahan barangkali, mungkin khodimat dan lain sebagainya, tetap harus punya yang namanya adab dan sopan santun seperti malaikat Jibril ini. Lalu malaikat Jibril pun mengetok lagi. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Masya Allah. Dibukakan pintunya. Langit ke dua dulu kan tadi, langit kedua dibuka. Di sana disambut dengan begitu hangat oleh Nabi lagi. Ada yang tahu Nabi siapa? Nabi Nabi Isa dan Yahya. Ya, Masya Allah. Di situ disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi dibuka pintunya lebar-lebar gitu ya. Selamat datang wahai saudaraku, kata Nabi Isa. Gimana? Lalu setelah itu Nabi Isa berkata, Anda yang menuju perjalanan yang mulia, wahai Nabi. Oleh karena itu lanjutkan perjalananmu. Melanjut lagi Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga diketok lagi pintu langitnya. Jadi pintu langit itu bisa tertutup, Bu, dan dijaga oleh malaikat baru bisa terbuka. Oke? Diketok lagi sama malaikat Jibril. Tok 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 tok. Ini sih ilustrasi aja ya. Wallahualam bunyinya tok 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 apa bukan? Gitu ya. Ilustrasi aja, karena di kita itu kalau tok 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 adalah bunyi pintu diketok gitu ya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Disambut dengan begitu gembiranya oleh Nabi Yusuf. Masya Allah. Oleh Nabi Yusuf. Lalu setelah itu naik lagi ke langit ke-4. Di sana kira-kira ada Nabi siapa ya? Nabi Idris. Masya Allah. Sama ya, sama. Dibukakan pintunya, lalu disambut dengan bahagia. Di situ ada yang namanya Nabi Idris. Masya Allah. Oke, Nabi siapa? Nabi Idris. Di langit yang keberapa? Ke-4. Sekarang naik lagi. Kata Nabi Idris, silahkan melanjutkan perjalananmu, wahai Nabi yang soleh, dari keturunan yang soleh. Naik ke langit ke-5. Betul? 5 apa 6 nih? 5. Naik ke langit ke-5, lalu setelah itu diketok lagi pintunya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Masya Allah. Disambut dengan bahagia, dengan gembira, dengan hangat oleh Nabi Harun. Masya Allah ya. Oleh Nabi Harun. Nah, ini yang viral nih setelah itu. Naik ke langit kedua. Ini yang terjadi dilema luar biasa. Setelah dari mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah sholat nanti, yaitu di langit kedua ini dia, ya, di langit kedua ini, yaitu Nabi Musa. Ini Bu, karena Nabi Musa nih Bu, kita sholatnya yang harusnya diseru berapa?
50 kali sama Nabi Musa, disarankan ke Nabi Muhammad jangan 50. Umatmu akan berat. Bu bisa kebayang Bu, kalau ibu disuruh sholat dalam 1 hari 1 malam 50 kali. Kayaknya nggak ngapa-ngapain ya Bu Ana ya. Nggak sempet ngapa-ngapain ya, nggak sempet ngaji kayaknya di Baitul Ihsan ya. 50 kali sholat. Wah nggak bisa sempet scroll ini mah. Nah itu Nabi Musa. Langit ke berapa tadi? Ke-6, yaitu Nabi Musa dan pengikutnya dan malaikat di situ juga banyak. Lalu setelah itu naik lagi ke atas, Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril. Yang terakhir yaitu pintu langit yang ke-7. Pintu langit yang ke-7. Diketok lagi. Satu kali lagi kok Bu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Masya Allah, disambut dengan bahagia, dengan gembira, dengan begitu gempita oleh Nabi atau bapak para Nabi, yaitu Nabi, Masya Allah, Nabi Ibrahim. Selamat datang wahai anakku, selamat menjalankan perjalanan yang mulia. Barulah setelah langit ke-7 ditutup pintunya, lalu setelah itu naiklah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ibu tahu Sidratul Muntaha seperti apa? Saya bayangkan Rasulullah menggambarkan Sidratul Muntaha itu kepada baginda kepada Sayyidah Aisyah, istri tercinta beliau. Kepada Sayyidah Aisyah ditanyakan sama Aisyah, "Ya Nabi, ceritakan kepadaku bagaimana Sidratul Muntaha itu." Kata Sayyidah Aisyah begitu. Ibu pernah bertanya-tanya enggak? Sidratul Muntaha itu seperti apa? Pernah nggak bertanya-tanya Sidratul Muntaha itu seperti apa? Ada yang kira-kira pernah tahu atau terbayang seperti apa? Sidratul Muntaha digambarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah adalah begini Bu. Ibu pernah lihat yang namanya pohon bidara? Pohon bidara pernah lihat? Seperti apa pohon bidara? Pohon bidara itu seperti apa? Besar atau kecil? Ya, mirip ya. Jadi daun bidara itu mirip dengan seperti daun kelor. Kelor atau kelor? Salah satu ya. Ya, daun kelor. Ada yang belum tahu daun kelor seperti apa? Nggak tahu. Daun bidara? Nggak tahu juga. Seperti apa nih? Iya. Yang sering banyak dilihat seperti apa ya? Daun bidara itu nanti boleh cari tahu ya, daun bidara itu seperti apa. Saya pernah lihat di Masjid Darul Hikam. Darul Hikam itu ada daun bidara itu bagian belakang. Kalau ibu jalan-jalan ke sana, ya pohonnya tinggi atau tidak daun bidara itu? Nggak tinggi, tapi bisa tinggi nggak? Bisa setinggi pohon rambutan nggak? Bisa setinggi pohon yang lebih tinggi dari rambutan? Bisa. Itu pohon bidara. Pohon bidara seperti itu. Daunnya ya kira-kira lebih besar nggak ya Bu dengan daun rambutan? Kalau daun rambutan tahu ya? Tahu ya? Daun rambutan nggak tahu juga. Yang tahu daun apa dong? Kebayangnya daun apa? Jangan seperti terbayang daun pepaya ya. Daun pepaya tahu ya? Jadi nggak seperti daun pepaya. Rimbun daunnya. Daun mangga tahu daun mangga? Oke, yang semua tahu daun apa? Daun. Pokoknya jangan bayangkan daun bidara itu seperti daun pepaya besar-besar. Karena daun bidara kecil-kecil hampir lebih besar dari daun kelor, tetapi nggak seperti daun rambutan juga, nggak seperti daun mangga juga, tetapi rimbun. Apa? Rimbun, banyak, batangnya juga besar, gitu. Itu daun bidara. Bayangkannya seperti itu. Lalu setelah itu Rasulullah menggambarkan Sayyidah Aisyah, istriku tercinta. Sidratul Muntaha itu saya lihat adalah di sana ada satu pohon seperti pohon bidara yang begitu besar, dan saya lihat daun-daunnya itu sebesar telinga gajah. Bu bayangkan tadi daun bidara seperti apa? Rimbunnya seperti apa? Kecil-kecil daunnya bidara di dunia. Tetapi yang dilihat oleh Rasulullah, yang digambarkan kepada Sayyidah Aisyah tercinta adalah
Daun-daunnya itu seperti satu daunnya itu seperti telinga gajah. Terbayang nggak seperti apa? Terbayang nggak besarnya? Besar sekali. Itu Sidratul Muntaha. Dan semua ruh muslim, insya Allah nanti akan melewati itu. Jadi setiap muslim yang ruhnya lepas, yang ruhnya lepas itu akan melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, dan ke Sidratul Muntaha. Insya Allah kita akan bisa melihat itu. Janji Rasulullah SAW. Seperti apa besarnya pohon yang ada di Sidratul Muntaha tadi. Masya Allah. Itu adalah Sidratul Muntaha yang akarnya hampir menembus dengan langit ketujuh. Nah, itu adalah pohon yang ada di Sidratul Muntaha yang mirip seperti daun bidara. Masya Allah. Sidratul Muntaha barulah setelah itu Rasulullah di pinggir ars, nggak sampai ars tengahnya, baru berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah salat dan selanjutnya tentang Isra dan Mi'raj. Menjadi inti adalah ternyata langit berjumlah sab'a samawat. Sab'a samawat artinya adalah langit ternyata jumlahnya ada 7. Kesimpulan kedua, bahwa ternyata di langit pertama ada penghuninya. Ternyata di langit pertama ada yang tinggal di sana. Siapa? Nabi Adam dan pengikutnya dan juga para malaikat. Di langit kedua ternyata juga ada penghuninya. Begitu langit ketiga sampai ke 7. Oh, ternyata langit adalah berpenghuni. Makanya kalau dibilang sering penghuni langit itu ada. Bukan alien ya, Bu. Bukan alien. Tetapi adalah penghuni langit, yaitu ruh para nabi dan juga para malaikat. Tuh, Masya Allah. Kesimpulan yang ketiga apa? Bahwa ternyata langit memiliki pintu. Langit memiliki pintu yang tidak sembarangan siapapun bisa naik. Protokol untuk masuk ke dalam memasuki wilayah langit pertama itu protokolnya ketat, melebihi masuknya ke gedung kepresidenan, lebih ketat. Ya, artinya begitu ketatnya. Siapa yang bisa masuk, nggak sembarangan bisa masuk ke dalam pintu langit tadi. Nah, sudah terbayang? Berarti kira-kira dari kisah yang tadi itu, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sih maksud dari mengetuk pintu langit? Apa yang diketuk? Lalu bagaimana yang mengetuk? Lalu siapa yang kira-kira bisa mengetuk? Memohon? Ada kesalahan, meminta pertolongan gitu ya, bisa mengetuk pintu langit. Kan kita sering dengar ya, kita ketuk pintu langit, kenapa? Ya, seperti itu. Ya, mengetuk pintu langit. Jadi begini ceritanya. Apa sih yang disebut dengan mengetuk pintu langit itu? Pertama, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, karena kita kayaknya nggak jauh beda ya. Teman-teman dan ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, bahwa kisahnya itu begini. Kita, Bu, diam-diam tanpa sepengetahuan kita, ternyata ada yang memata-matai, Bu. Ada yang mencatat, Bu. Ada yang melihat gerak-gerik kita setiap waktu. Ternyata tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepenglihatan kita, ternyata ada yang memata-matai kita. Ada yang mencatat gerak-gerik kita. Siapa dia? Ya, dialah adalah malaikat yang namanya pencatat amal, yang disebut dengan malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib. Ini dari bangun tidur sekarang aja nih, malaikat juga lagi nyatet nih, Bu. Ya, malaikat itu sedang mencatat kita. Walaupun kita kadang-kadang sih sadar, oh iya ya saya dicatat sama malaikat, tapi kadang-kadang lupa. Betul nggak? Pernah nggak Ibu merasa saya lagi ngelakuin gini nih, saya lagi dicatat nih sama malaikat nih? Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak begitu? Pernah ya? Nah, itu sadarkan keimanan kita bahwa ternyata segala bentuk gerak-gerik kita itu dicatat oleh malaikat. Ibu pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dah itu mah nggak perlu ditanyain, pasti pernah lah ya, pasti berdoa sama Allah, pasti berdoa sama Allah. Apa yang ibu biasa doa minta sama Allah itu minta sama Allahnya itu apa bentuknya? Minta surga, minta apa lagi? Minta husnul khotimah, apa lagi? Minta sehat lahir batin, minta apa lagi? Minta rezeki, betul. Minta apa lagi? Ya Allah, genteng rumah saya bocor ya Allah, mudah-mudahan ada yang bantu bisa nambal dan segera bisa ditambal. Ada yang kayak gitu? Ada sebagian, mungkin nggak di sini. Di sini nggak ada yang kebanjiran ya. Atau ada yang minta, ya Allah, anak saya solehkanlah, kan gitu ya. Nah, minta apa lagi sama Allah? Minta apa lagi sama Allah? Ada nggak yang minta, ya Allah mudah-mudahan saya dipanggil lagi umroh. Ya Allah mudah-mudahan saya hajinya diterima. Yang belum haji mudah-mudahan antrian saya segera dipercepat untuk bisa haji. Ada yang doa gitu? Ada yang doa begitu? Ya Allah yang belum umroh, keluarga saya mudah-mudahan segera umroh. Atau saya yang belum umroh, mudah-mudahan segera berangkat umroh. Ada yang doa begitu? Itu semua doa yang ibu panjatkan sama Allah, nggak langsung bu, tetapi dicatat dulu sama malaikat. Dicatat dulu sama malaikat. Ya, setelah itu dicatat sama malaikat dan ternyata bu, mereka yang memata-matai kita ini, mereka, saya bilang mereka karena ada dua kan, yang mencatat itu, mereka yang memata-matai kita, yang mencatat gerak-gerik kita itu bu, nggak cuma diem bu, dia selalu laporan tiap hari. Ada laporan harian, kata Rasulullah, ada laporan pekanan, ada laporan tahunan. Tuh malaikat. Oh ternyata malaikat Raqib. Ternyata malaikat Raqib itu punya tugas dan harus lapor ke atas. Harus melewati 7 pintu tadi. Malaikat tadi nyatet doa-doa kita, nyatet gerak-gerik kita, nyatet semua yang kita katakan, dicatat rapi sama malaikat, dilaporkan. Ada namanya laporan harian. Laporan harian ini dilaporkan sama malaikat di saat subuh dan asar. Subuh dan asar itu malaikat istilahnya punya shift bu, shift pagi dan shift siang. Wah masya Allah ya, oh ternyata kita tuh punya pekerjaan luar biasa gitu ya, punya sesuatu yang tanpa kita kadang-kadang lupa itu, padahal harusnya selalu ingat bahwa mereka tuh selalu ada mencatat kita. Itu mereka ngelaporin bu, subuh lapor ke atas, setelah itu sore lapor lagi ke atas, dilaporkan. Pekanan juga ada ternyata. Dilaporkannya adalah kata Rasulullah hari Senin dan Kamis hari ini. Makanya Rasulullah bilang, saya senang ketika laporan catatan amalan saya diterima sama Allah, naik ke atas kepada Allah. Itu saat saya dalam keadaan berpuasa. Itu dalilnya kenapa kita disunahkan untuk puasa Senin dan Kamis. Itu kan ada laporannya. Ternyata nggak cuma laporan harian, nggak cuma laporan pekanan, ada namanya laporan tahunan bu. Di sini siapa yang kerjanya di kantor, yang bikin laporan tahunan? Bagaimana? Pusing nggak bu? Wah harus rekap sana rekap sini dan lain sebagainya. Harus punya project ke depan dan lain sebagainya. Betul nggak? Laporan. Mereka juga punya. Dilaporkan kata Rasulullah adalah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada laporan harian. Hari apa tadi? Harian itu berarti 1 hari. Iya, subuh dan asar. Laporan pekanan baru Senin dan Kamis. Laporan tahunan. Nah, begini ceritanya. Maksud dari mengetuk pintu langit adalah saat malaikat Raqib mencatat, contoh misalnya. Ibu contoh misalnya doa apa nih? Saya contohkan aja. Ya Allah, saya minta apa misalnya? Contohkan. Ya Allah, saya minta. Ayo Bu. Husnul khotimah. Apa lagi? Ya. Panjang umur. Apa lagi? Mudahkan segala urusan.
Yang detailnya ibu kalau minta sama Allah bu, detail itu lebih diutamakan. Itu kan global ya. Detail bu, apa aja. Bahkan istilahnya meminta tali sepatu pun boleh sama Allah. Minta odol sama Allah aja boleh. Minta makanan hari ini saya pengen rujak deh, boleh. Minta apa aja sama Allah itu boleh. Detailnya itu supaya Allah kasih. Globalnya kan iya, husnul khotimah dan lain sebagainya. Mudahkan dalam segala urusan. Nah itu global. Kalau detailnya apa? Misalnya, iya, mudahkan dalam segala urusan. Yang sulit-sulit itu tolong mudahkan. Global. Detailnya itu maksudnya adalah apa? Oh betul. Ya Allah mudahkanlah saya untuk mendapatkan rezeki bayaran sekolah. Itu detail namanya. Itu sama Allah yang detail. Ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapatkan rezeki dari mana entah itu, atau lancarkanlah usahaku untuk bayaran sekolah. Itu adalah doa yang detail. Ya Allah lancarkanlah usahaku, kemudian berikanlah aku rezeki untuk berangkat umroh, untuk nabung umroh, untuk berangkat umroh lagi, atau untuk berangkat haji. Itu kan detail, betul nggak? Minta sama Allah yang detail. Saya ambil contohnya itu. Misalnya, ya Allah saya misalnya lagi doa, ya Allah saya minta semoga saya ini dapat umroh gitu ya. Maksudnya semoga saya segera berangkat umroh, semoga rezeki saya lancar supaya saya bisa berangkat umroh. Itu bu, doa itu tadi langsung dicatat sama malaikat. Kalau doanya adalah saat doa itu dilakukan misalnya saat zuhur, habis sholat zuhur tuh kayaknya pengen doa sama Allah deh, ya Allah pengen umroh gitu misalnya. Nah, itu saat zuhur itu, habis zuhur itu malaikatnya dicatat rapi, dicatat dengan rapi, catat. Oh dia minta ini nih umroh. Udah naik belum doa tadi? Belum, naiknya nanti pas asar. Oke, ketemu ya? Pas asar, catatan tadi, gerak-gerik kita termasuk doa tadi. Makanya sering doa melangit gitu kan? Karena itu di-storkan ke atas. Naik dulu bu, malaikat tadi waktu asar kan? Doanya zuhur. Berarti catatan zuhur tadi dilaporkan di asar. Berarti naiknya malaikat di waktu asar. Saat asar naik bu. Diketok pintu pertama. Assalamualaikum, penjaga pintunya terbuka. Ada apa? Saya mau laporan. Fulanah begini. Ini catatannya. Mana lihat catatannya? Oh ini. Oh dia minta umroh ya. Lalu setelah itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu protokol dalam memasuki pintu langit itu ketat. Gimana supaya catatan tadi bisa istilahnya tersaring. Jadi nggak semua catatan bisa naik ke atas. Ini bisa ada yang dilemparkan ke bawah lagi. Tidak diterima bahasanya gitu. Oh dia minta umroh ya. Sebentar, kata malaikat lah bahasanya gitu ya. Kenapa? Jangan, sebentar. Ini soalnya, kata penjaga langitnya tadi, orang ini tadi habis gibah. Habis zuhur dia doanya jam 1, jam 2 dia gibah. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali, sebuah catatan yang naik ke pintu pertama itu ditolak doanya kalau dia gibah. Jam 2 dia minta, tapi jam 3 dia gibah. Gak boleh, yang ini gak boleh. Ini lemparkan aja nanti ke yang punya. Lemparkan ke mukanya bahwa ini tertolak. Baru pintu pertama udah ditolak. Baru pintu pertama udah ditolak. Itulah bahayanya gibah. Ibu tahu arti gibah nggak bu? Membicarakan orang yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Iya sih bener ini, dia tuh emang begitu, berarti kan bener gitu kan? Ya itu emang bener sih, kejadian itu memang bener, dia tuh memang begitu, gitu. Itu gibah nggak? Gibah, walaupun kejadiannya benar, walaupun itu betul-betul terjadi, tetapi orangnya itu tidak suka diomongin bahasanya, itu gibah, masuk gibah itu. Bahkan mendetik di dalam hati aja itu udah masuk gibah. Oke? Itu termasuk gibah. Tertolak. Ini nggak boleh masuk ke pintu pertama. Go out. Lempar kembali itu.
Jadi doanya melangit nggak tuh? Terketuk nggak doa tadi di pintu langit yang pertama? Pintu langit pertama aja udah tertolak. Na'udzubillah. Nah itu. Yang kedua sekarang. Contoh lain, ibu doa apa lagi? Saya mau contohin aja dulu. Ibu minta apa misalnya? Minta apa? Oke, minta rezeki supaya bayar